Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, good evening, everybody. And I hope that you are happy tonight. Okay, so remember that tonight it is the time for us to discuss or to solve or to master the listening comprehension, especially for part A. Okay, now before we start, let's pray first together. Bismillahirrahmanirrahim. May our program run well. Amin. Okay, let's go. Ya, saya pakai bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami kalian. Oke, jadi yang kita akan pelajari malam ini adalah listening comprehension, ya, listening comprehension. Dan kita akan mempelajari part A. Ya, part A ini adalah short dialogues, dialog pendek antara cowok dan cewek. Dan ada satu narator yang membacakan pertanyaannya. Ya, dan part A ini adalah part yang paling mudah. Jadi kalian harus memaksimalkan nilai sebanyak-banyaknya di sini. Ya, ada 30 soal, paling tidak kalau kalian bisa minimal kalian benar 20, ya. Benar 20 gitu. Ya. Oke. Langsung saja kita ke tabnya ya. Oke. You can see part A short conversation on the screen. Okay. There will be 30 short dialogues between two people, man and woman, and followed by a person called narrator, who will question about the dialogues presented. And this is the easiest part of the listening, which offers the biggest chance to score. Ya, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, part A ini adalah part yang paling mudah, jadi maksimalkan baik-baik ya. Oke. Oke. Kita bisa lihat di sini ada procedures for the part A short conversations. Oke, saya ambilkan di sini. Nah, ini dia ya prosedurnya. Jadi begini, di part A ini sebenarnya bukan part A aja ya, part A, part B, part C, listening comprehension itu skillnya ada sekitar 33 sampai 35 skill. Tetapi dengan cara mengambil beberapa skill yang general atau skill yang penting, cuma beberapa 3, 4 atau 5 itu aja sudah cukup buat kalian untuk mengerjakan soal listening ya, khususnya di part A. Begitu. Oke, kita coba di sini the procedures for the short dialogues. Ya, ini untuk paper TOEFL test atau paper based test. Ini juga berlaku untuk online ya, online test. Cuma ada beberapa yang nanti di online tidak bisa kalian temukan. Oke, yang pertama kita bisa lihat nomor 1, as you listen to each short dialogue, focus on the last line atau focus on the second line of the conversation. The answer to the question is generally found in the last line. Jadi biasanya 90% jawabannya itu ada di baris kedua atau kalimat kedua atau orang kedua. Jadi kalian fokuslah di orang kedua ketika kalian tidak bisa memahami atau ketinggalan orang pertama. Tadi orang pertama ngomong apa ya? Kalau kalian nggak begitu jelas, fokuslah di second line. Karena second line itu kemungkinan besarnya jawaban. Oke. Lanjut, nomor 2, keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the dialogue. Think of the possible restatements. Maksudnya apa? Jawablah dengan sinonim ya. Restatement itu adalah kata-katanya itu berupa paraphrase atau sinonim. Jawablah dengan sinonim gitu ya. And then number 3, keep in mind
that certain structures and expressions are tested regularly in the short dialogues. Listen for these structures and expression. Nah, ini adalah skill-skill yang berupa skill pengembangan yang sampai kalau part A nanti ada skill sampai nomor 17 skillnya. Ini tentang ini. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di setelah tes 1 ya. Setelah scoring atau setelah tes 1 kita akan bahas secara detail tentang ini. Gitu ya. Untuk saat ini skill yang saya berikan adalah skill 1 sampai 4. Itu insya Allah cukup untuk ngatasin atau untuk mendapatkan skor yang lumayan ya. Oke, karena memang programnya ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Jadi yang ikut 2 minggu saya petikkan skill-skill yang paling ampuh itu maksudnya. Oke. Jadi nanti apa ini certain structures atau expressions di sini ini seperti ini, ada pasif, nanti negatif, wishes, condition, conditional sentence, agreement, uncertainty, suggestion, surprise, atau idiomatic expression seperti yang di bawah ini. Ya. Okay. Number 4. Keep in mind that this question generally progress from easy to difficult. Biasanya soalnya itu dari mudah ke susah biasanya. This means that questions 1 through 5 will be the easiest and questions 26 through 30 will be the hardest. Biasanya seperti itu ya. Tapi ada juga yang pertama langsung membuat down, wah susah banget gitu. Ada juga. Jadi intinya santai saja, kita ikuti ya. Kita ikuti alur listeningnya. Yang penting fokus on the second line tadi ya. Terus jawab dengan sinonim. Oke. Next number 5. Read the answers and choose the best answer to each question. Remember to answer each question even if you are not sure of the correct response. Jadi pilihlah jawaban yang paling tepat walaupun nggak yakin. Ya, never leave any answers blank. Jangan biarkan jawaban kosong, nggak ada hukuman, nggak ada nilai min. Ya, lanjut. Nomor 6. Even if you do not understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Nah, jadi kalau kalian nggak memahami dialog yang lengkap, nggak masalah, ya, karena masih bisa menemukan jawabannya. Oke, poin pertama. If you only understand a few words or ideas in the second line, choose the answer that contains a restatement of those words or idea. Jadi kalau kalian memahami hanya beberapa kata di second line, nanti jawabannya pilih yang berupa sinonim dari kata-kata itu. Caranya gitu ya. Oke. Yuk, kita lanjutkan poin yang kedua. If you do not understand anything at all in the second line of the conversation, choose the answer that sounds the most different from what you heard. Jadi kalau nggak tahu sama sekali jawabannya ini apa namanya, nggak tahu sama sekali jawabannya apa, kata-katanya atau tadi ngomong apa nggak tahu, ingat jawablah dengan format atau yang paling berbeda gitu ya dari yang lainnya. Caranya begitu ya. Pokoknya ini yang paling beda gitu. Oke. Terus yang poin yang ketiga, never choose an answer because it sounds like what you heard in the dialogue. Jangan pernah pilih jawaban yang suaranya kayak ada yang dibacaan. Entah mirip misalnya heard mendengarkan, terus nanti ada jawaban heard yang sakit, hood gitu. Nah itu salah pastinya. Atau hard itu salah. Jawabannya mirip-mirip dengan suara aslinya, ya itu kalian harus hindari. Dan yang terakhir adalah be prepared for the next question. You have only 12 seconds between questions. Bersiaplah ya untuk soal berikutnya karena hanya ada 12 detik ya. Satu soal itu hanya 12 detik untuk menjawab. Gitu ya. Oke. Ini berlaku untuk ini ya, berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua tes offline dan online. Nah, untuk tambahannya offline yang pakai paper based test, kalian bisa mencuri start. Jadi saat narator membacakan direction gitu ya,
Part A, direction. In this part of the test dan selanjutnya itu nanti kalian bisa langsung balik ke nomornya 1, 2, 3, 4 ya. Kalian baca di situ sampai sebanyak-banyaknya pokoknya untuk memprediksi kira-kira jawabannya nanti apa. Gitu ya. Terus untuk memprediksi topiknya nanti apa supaya lebih mudah memahaminya. Gitu ya. Tapi sebenarnya nggak boleh sebenarnya ya. Nggak boleh. Tapi ya gimana ya? Siapa yang tahu gitu ya. Oke. Kita lanjutin ya, langsung ke pembahasannya. Nah, ini tadi langsung kita akan mendalami skill 1. Jadi ada beberapa skill dan skill 1 ini adalah focus on the second line ya. Yang paling penting di sini focus on the second line ini ya. Yang dimaksud dengan orang pertama adalah ini. Ini namanya orang pertama, namanya first line. Dan ini namanya second line, dan narator ini adalah third line yang membacakan pertanyaannya. Nah, dalam soal PPT atau menggunakan buku, kertas, offline, pertanyaannya sudah ada sekarang. Jadi, what does the woman mean ini sudah ada. Jadi dulu kan langsung ABCD gitu ya, terus narator baca tapi nggak ada pertanyaannya. Sekarang ada. Kalau dalam offline gitu, kalau online masih nggak ada. Kalau offline nggak ada what does the man mean, the woman mean nggak ada. Langsung ABCD keluar gitu ya. Dan kalian nggak bisa mencuri start, langsung balik melihat jawabannya nggak bisa. Mengikuti instruksi. Nanti kalau percakapannya selesai, what does the man mean? Nah, itu nanti muncul ya. Begitu. Ya. Oke, jadi di sini ini masih contoh ya, example. Kita fokus on the second line. Jadi di sini ini second line. Ya. Tapi tetap jangan lupakan kalau kalian paham orang pertama ya alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau nggak paham, kalian punya kesempatan fokus on the second line ini. Coba kita lihat contohnya, there's a car parked in my spot. Even though the sign says that this space is reserved. Gitu ya. Kalian nanti bisa coba jawab, jawabannya kira-kira apa ya. Nanti bisa di chat ini, di ruang chatting, di ruang chat, bisa A, B, C, atau D ya. Oke, jadi ada mobil terparkir di tempatku, walaupun tandanya berbicara bahwa, maksudnya walaupun ada tanda yang bahwa tempat ini dipesan, gitu ya. Terus second line menjawab, I guess we'll have to park somewhere else. Kayaknya, kukira kita harus memarkir di tempat yang lain deh. Gitu. Nah, ini kalian pegang, keep in mind, kalian proses di pikiran, dan kalian jawab dengan sinonim. Cari jawaban yang mirip dengan meaningnya, mirip dengan nomor di second line ini. Coba. What does the woman mean? Kira-kira jawabannya apa? Alpha, she doesn't like the place he choose. Ya. Kalau Bravo, she doesn't want to get into the car. Charlie, she's glad the spot is reserved. Delta, they can't park the car there. Kira-kira jawabannya yang mana? Siapa yang paling tepat? Ada yang sudah jawab. Ya, Delta. Benar sekali. Delta, but it sounds similar. Gitu ya. Suaranya atau ininya kayaknya mirip gitu ya. Oke. Coba, ini jawabannya ya, Delta. Mereka tidak bisa memarkir mobilnya di sana. Coba kita bahas. Yang pertama ini Alfa, dia nggak suka tempat yang dia pilih. He chose. Bukannya nggak suka ya, tetapi dia dia nggak bisa parkir di situ. Entah suka, entah nggak suka. Kita harus sesuai dengan konteksnya. Kita nggak bisa menggunakan ide kita sendiri, suka atau nggak suka. Kita harus objektif dengan apa yang dikatakan mereka berdua, gitu ya. Gitu. Benar jawabannya Delta. Bravo, bravo. She doesn't want to get into the car. Dia nggak mau masuk mobil, nggak nyambung. Ya. Charlie, she's glad the spot is reserved. Dia senang bahwa spotnya dipesan. Tadi ada yang menjawab ini Mbak Halimah Kusadia.
D, tetapi suaranya mirip. Nah, kalau kalian paham atau yakin jawabannya D, sudah nggak apa-apa. Walaupun dikit-dikit mirip nggak masalah. Cara yang menjawab jawaban yang paling berbeda itu ketika sudah bingung, nggak tahu jawabannya, gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu maksudnya, ya berarti itu jawabannya. Nah, gitu loh. Oke? Ya. Nah, sekarang kita coba exercise ini. Saya putar sound, saya play audionya. Nanti kalian ini, memang saya kasih skrip ya. Sebenarnya nggak ada skripnya, cuma saya kasih skrip. Maksudnya biar kalian sekalian belajar bagaimana pronunciation-nya ya. Gitu. Bentar ya. Nanti kalau kebesaran, kekecilan silakan besarin sendiri ya atau kecilin sendiri. Oke, coba. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Saya play lagi. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Okay, let's stop and get something to drink. And the second line answers, some coffee would be nice. Kira-kira second line ini ngomong apa? What does the man mean? Kira-kira jawabannya di sini yang paling cocok yang mana? He would like some iced coffee. He wants to stop drinking coffee. A drink seems like a good idea. Or he needs to drink something to stop his coughing. Ingat, jawab dengan sinonim dan pilih jawaban yang suaranya mirip. Ya, jawabannya Charlie. Yaitu, a drink seems like a good idea. Loh, bukannya alpha. Nah, misalnya gitu ya. Nah, bukannya alpha. Di sini, kan dia ngomong some coffee would be nice. Berarti kan dia suka kopi. Kita terlalu subjektif seperti ini. Jadi, kalau alpha ini, dia suka beberapa kopi es. Maksudnya dia ngomong some coffee would be nice itu apa? Ngomongnya basa-basi. Ya, maksudnya minum, ya. Yang penting minum gitu maksudnya. Nah, jadi jawaban Charlie itu yang paling tepat. Kadang orang ngomong, ayo ngopi-ngopi. Padahal dia nggak ngopi, dia suka susu atau teh. Ternyata gitu ya. Kayak temanku diajak ngopi-ngopi, minumnya minum teh ternyata. Karena nggak kuat kalau minum kopi karena asam lambung gitu. Oke, nice, bagus. Let's go. The second example. Contoh yang kedua. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Okay, focus on the second line. Have you heard that the department is changing the graduation requirement for our major? Sudahkah kamu mendengar bahwa departemennya merubah persyaratan kelulusan untuk kampus atau untuk ini kampus kita gitu maksudnya? Yes, and I just can't believe it. Ya, aku nggak bisa percaya ini gitu maksudnya. Terus, what does the man mean? Nah, maksudnya apa? Yang alpha, the department is not changing the requirements. Bravo, he hasn't heard anything about the change. Charlie, the changes are believable. Udah pasti salah itu kalau Charlie ya. Delta, what has happened is incredible to him. Nah, kalau alpha salah karena dari kata-kata alpha not changing aja udah salah ini. Gitu ya. Kalau Bravo salah karena ini nggak sesuai fakta. Tadi ngomongnya sudah dengar. Iya, ini kan belum dengar. Kalau Charlie salahnya di believable-nya. Apa kalian jawabnya? Iya, jawabannya adalah delta. Ya. Oke, fix. Begini. Kita bisa menyalakan dengan tanda biru ini aja bisa. Gitu ya. Oke, now
Skill 2, choose answers with synonyms atau synonyms. Jadi jawablah dengan sinonim atau paraphrase atau restatement ya. Yang tadi jawab. Ini skill 1, skill 2 jangan dipisah ya. Gunakan dua jurus ini. Oke. Oke, example. Has your family been in business for quite some time? No. The family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Okay, we focus on the second line. Oke, ini. Kalau cowoknya ngomong, keluargamu sudah berada dalam bisnis untuk waktu yang lama. Bertanya maksudnya ya. Belum. Bisnis keluarga baru saja didirikan tahun lalu. Nah, itu kita pegang kata-katanya. Baru saja didirikan tahun lalu. So what does the woman say about the family business? Apa yang wanita katakan tentang family businessnya itu? Oke. Kalau Alpha, the company was founded about a year ago. Bravo, it was just established that he could go into business. Charlie, the family is well established. Atau Delta, the business only lasted a year. Nah, hindari suara yang mirip juga ya. Oke. Dan jawablah yang paling berbeda, ini juga nyambung, masuk akal juga. Ya. Oh ya, silakan. Saya silakan. Oke. Oh, sorry. Direct message ya. Silakan bagi yang berhalangan, ada yang on the way home, ya semoga selamat sampai tujuan. Oke. Mbak jawab Alpha. Ya, jawabannya Alpha. Ya. Jawabannya adalah Alpha. The company was founded about a year ago. Jadi founded ini sama seperti established ya. Jadi namanya sinonimnya. Nah, last year ini sinonimnya dengan a year ago. Gitu. Nah, yang lainnya enggak, itu ya enggak nyambung ya. Di sini ada lasted, tapi lasted ini artinya bertahan atau awet ya. Bertahan atau awetnya setahun, itu enggak nyambung. Kalau tadi juga sama ya. Bukan bisnisnya tapi keluarganya. Begitu. Oke. Kita lanjutin. Ini soal ya. Oke. Soal exercise and followed by the audio. Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Okay. Do you want to take a look in the store? Mau lihat-lihat? Ya, di toko ini. You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. Sepatunya harganya $20 ya sepasang. You bet. Apa you bet ini kayak kaget dia itu. You bet. Wow, gitu ya. Gitu ya. Apa ya? Masa ini? Oh, gila. Bukan gitu Mas ya. Terlalu lah itu. Jadi you bet itu mahal banget gitu ya. Maksudnya begitu. So what does the man mean? Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini oke, ada yang sudah jawab? Ya, jawabannya Charlie. Yaitu the shoes cost $20. Ya. Kalau Alpha kan ini salah karena kata-katanya 20 pasang sepatu, nggak nyambung kan? Atau ini spend $20 on pairs. Ini suara yang mirip ya, hindari kayak gitu. Delta, ini suara mirip repeat, ini nggak nyambung sama sekali nanti. Ya, oke. Oke, lanjut ke next exercise. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth.
What does the man mean? Okay, aren't you going to tell me exactly what happened? Apakah kamu mau menceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya? I assume that you already knew the truth. Kukira kamu atau kusangka atau kayaknya kamu sudah tahu kebenarannya. What does the man mean? Maksudnya apa? Oke, untuk Alpha, he assured the woman that he knew the truth. Bravo, he assured that it isn't new. Kalau Charlie, he thought that the woman was aware of what happened. Delta, he soon will know the truth. Kira-kira jawaban yang pantas yang mana? Nah, hati-hati. Bukan alfa ya. Hehehe. Kenapa? Karena alfa nanti ini disalahkan di sini. Ter apa? Terdistrak di sini. Bahasanya terdistrak. Jadi kalian hindari. Ini kan kata-katanya tadi apa? Kayak assume, assure, kayaknya suaranya kok sama. Nah, ini hindari ya. Oke. Kenapa? Karena nanti artinya assure ini sama seperti ini. He is sure atau he is certain. Dia yakin. Nah, berarti kalau dia yakin wanita tersebut tahu kebenarannya. Nah, ini masalahnya adalah assume. Assume ini sekitar 50-50 atau anggap aja guess. Guess itu tebakan sama dengan think. Bab 2-nya thought. Sama. Atau bahasa lainnya adalah estimated lah, perkiraan ya. Atau bahasa lainnya believe lah. Apalagi assume kayak gitu ya. Oke. Ya, jawabannya adalah Charlie. Benar. Kenapa? Ada di sini. Ini ada thought ini. Jadi ada kata-kata thought di sini. Ini adalah kata kuncinya. Biru. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya. Jadi he thought, dia mengira bahwa wanita tersebut knew, ini punya knew. Saya garis dulu ya. Knew ini punya sinonim aware. Gitu teman-teman. Jadi dia knew punya sinonim aware. Sedangkan assume punya sinonim thought. Nah, akhirnya ketemu deh. Gitu ya. Dan ini adalah jawaban yang paling berbeda. Kalau Bravo salah karena dia knew, ya. Knew ini hampir sama dengan know. New ini, new tahu. Ini new baru. Suaranya mirip ya. Gitu. Kalau ini ada no juga. Kayaknya kalau kayak gini nih jangan coba-coba dijawab dulu ya. Biasanya nanti menggunakan paraphrase atau sinonim. Pun salah ya, he soon will, dia akan. Nah, bukan akan tapi sudah terjadi kok, masih akan ya. Oke, lanjut. Yang nomor 3, ini juga sama. Jangan sampai lupa skill 1, skill 2. Nah, skill 3 ini juga sama. Tadi saya bilang apa? Avoid similar sounds. Hindari suara yang mirip. Ya. Oke, example. Did you get the new car they want? Did they get the new car they wanted? Apakah mereka dapat mobil yang mereka mau? No. They lack the money. Enggak, mereka kekurangan uang. Jadi ini fokus kepada suara yang mirip ya, tetapi tetap kalian gunakan sinonim untuk menjawabnya. Aman. What does the man mean? Alpha, they locked the map in a car. Bravo, they looked many times in the car. Charlie, it cost a lot of money when the car leaked oil. Kalau Delta, they didn't have enough money to buy another car. Ya, yes, you're right. Benar. Jawabannya mereka nggak punya cukup uang untuk beli. Jadi di sini sinonimnya kita pakai adalah lack, itu punya sinonim didn't have enough money. Begitu. Nah, terus hindari suara mirip. Suara yang mirip itu seperti apa? Seperti ini. Lihat, lock sama kan? Look, leak. Jadi kita menghindari suara kayak gini aja udah ketemu sebenarnya jawabannya. Jawabannya adalah yang paling berbeda. Oke. Kita lanjut ke soal.
Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke. What did you think of Professor Martin's lecture on migratory habits of whales? Menurutmu gimana kuliahnya Profesor Martin dalam menjelaskan atau dalam kuliah ini ya, menjelaskan kebiasaan migrasinya paus. I couldn't keep my eyes open. Sinkronkan atau hubungkan apa yang dikatakan orang pertama biar nanti enggak salah ya, begitu. Ya, ada yang sudah jawab. Jadi what does the woman mean? Her eyes hurt. She thought the lecture was great. The class was boring, or she didn't want to watch Professor Martin. Jadi jawabannya apa? Charlie. Yes, benar. Yaitu the class was boring. Kelasnya membosankan, makanya dia ngantuk. Jadi bukan matanya sakit ya, bukan, karena hubungannya dengan pelajaran atau kuliah, begitu ya. Ya, kita lanjutin soal kedua. Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Okay, why didn't Tom come with us this afternoon? Kenapa Tom nggak bisa datang atau bersama kita sore ini? He was attending a required biology lab. Dia sedang mendatangi kelas lab biologi yang penting, ya, yang wajib didatangi. What does the woman mean? Alpha, Tom tended to dislike biology lab. Bravo, attendance wasn't necessary at biology lab. Charlie, Tom went to biology lab. Or Delta, there was a tendency to require biology lab. Kira-kira jawabannya yang mana? Hindari suara yang mirip. Kalian pasti akan menemukan jawabannya ada di. Nah, duluan siapa? Duluan saya. Jawabannya adalah Charlie. Benar. Dia pergi ke lab biologi. Ya. Kalau untuk jawaban Alpha salah. Suaranya mirip, nanti artinya tended ini cenderung. Nanti cenderung nggak suka. Ya, entah suka entah nggak suka, yang penting dia datang kan begitu. Bravo, wasn't necessary, nggak penting. Nah, ini salah karena udah gagal di required ini ya. Ini penting, ini malah nggak penting. Kalau Delta, tendensi, suara yang mirip, nanti ada kecenderungan. Ya, ini nggak nyambung nanti ke second line, maksud second line. Oke, lanjut skill 4. Skill 4 ini juga nggak jauh beda dengan yang sebelumnya sih, cuman ini ada pengembangan sedikit dan kalian nanti ada juga yang harus mensinkronkan antara orang pertama dan orang kedua. Maksudnya ya sedikit apa namanya, liriklah orang pertama ya. Maksudnya biar bisa nyambung nanti. Walaupun second line tetap menjadi kuncinya. Terus tidak dipungkiri lagi kalau question word atau WH question, WH question itu pasti muncul who, what, where. Makanya di sini skill 4 adalah draw conclusions about who, what, and where. Jadi simpulkan tentang siapa, apa, dan di mana. Gitu ya. Siapa, apa, dan di mana sesuatu itu terjadi atau ya siapa orangnya. Oke, contoh. Can you fill this prescription for me? Nah, ini kata-katanya di sini kita bisa lihat prescription. Terus, second line. If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Nah, kalian kalau paham prescription, who is the woman?
Kira-kira siapa? Jawabannya alfa. Ya, jawabannya alfa. Farmasis ya. Karena yang bisa melakukan ini adalah farmasis. Kalau dentist gigi hampir saja, tapi terlalu jauh ya ke sana. Alfa, Charlie, teacher bukan, dan delta juga bukan. Sekarang coba masih contoh. Ini tentang what. Could you put the letters in the pending file now? Kamu bisakah menaruh letters di pending file now? Gitu ya, file yang masih pending file ya, masih di pending itu. Ditaruh di situ supaya nanti kirim kapan-kapan, maksudnya begitu. Woman, yes, then I can answer them tomorrow. Yes, then I can answer them tomorrow. Yes, ya. Lalu aku nanti bisa menjawabnya besok, atau ya menjawabnya besok gitu ya. Okay. So what will the woman probably do next tomorrow? Nggak ada nextnya. What will the woman probably do tomorrow? Kira-kira apa yang wanita akan lakukan? Ingat, tetap berlaku skill 1, 2, 3 ya. Oke, jawabannya benar, alfa, yaitu respond to the me. Jadi respond itu dia punya sinonim dengan answer. Ini sinonimnya. Oke, lalu di sini ada letters, sebenarnya mail, ya, sebenarnya gitu. Ya, yang lainnya nggak nyambung nanti. Oke. Contoh ketiga, did you get the bread, eggs, and milk? Kamu dapat susu, telur, dan roti, telur, dan susu. Now we need to stand in line at the checkout counter. Sekarang kita perlu ngantri, ya, gitu. So where does this conversation probably take place? Di mana kira-kira? Kita bisa melihat dari kata-kata kunci pertama ya, memang ini. Terus ada stand in line. Kira-kira di mana ini? Check out counter. Jawabannya ada di delta. Benar. Di pasar atau di market ya, gitu. Restoran memang ada telur, tapi kan nggak dijual per biji, ya. Bakery memang ada roti, tapi dia telurnya nanti masa dia jual telur kayak gitu. Atau malah di ladang panen sendiri, di ladang ya, di ternak atau di ladang atau ya kebun, gitu ya. Oke. Sekarang kita latihan. Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Okay, I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Aku mau beberapa, maksudnya aku mau ngisi bensin. Ya. Would you like to fill it up? Would you like me to fill it up? Maukah dia nawarin sebenarnya ya. Mau aku bantu ngisi gitu bahasanya ya. Formal amat maukah ya. Yang penting ya, maksudnya sama ya. Mau aku bantu ngisi gitu. Where does the man probably work? Kira-kira di mana? At a department store, at a service station, at a collection agency, in a delivery room. Jawabannya kira-kira yang mana? Pasti tahu lah ya. Oke, biarkan saya menjawab. Saya ada. Oke, jawabannya benar. Yaitu alfa salah, bravo benar, Charlie salah, delta salah. Ya, jawabannya bravo. Service station ya, bengkel lah kayak gitu ya. Bengkel, walaupun ngisi bensin kan nggak harus di pom gitu maksudnya ya. Ya, service station juga sama sih, bisa juga di pom juga maksudnya. Ya. Unleaded gas itu bensin tanpa timbal. Bensin tanpa timbal itu kalau di sepeda motor saya, kalau aku buka jok itu ada unleaded gas only. Nah, jadi bensinnya itu bensin yang kayak Pertamax gitu maksudnya. Ya, Pertalite masih itu enggak ya? Sudah termasuk tanpa timbal enggak ya? Kalau premium kan masih pakai timbal, maksudnya bukan unleaded gas. Pertamax yang
and liquid gas. Tapi ya kalau pertalite kurang tahu aku. RON 90. Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini. Number 4. You look like you're not feeling too well. Actually, I'm just kind of tired. All I need is a bit of rest. What will the man probably do next? Number 4. You look like you're not feeling too well. Actually, I'm just kind of tired. All I need is a bit of rest. What will the man probably do next? Okay, you look like you're not feeling too well. Kamu kayaknya nggak merasa baikan, gitu ya. Atau kamu kayaknya sedikit sakit, gitu ya. Actually, I'm just kind of tired. Sebenarnya aku capek aja lah. All I need is a bit of rest. Yang aku butuhkan adalah sedikit istirahat. What will the man probably do next? Ini mudah banget ya. Ini soal bonus, jangan sampai salah. Ya, benar. Jawabannya adalah cek night. Istirahat atau tidur siang ya. Yang penting rest itu maksudnya adalah ini ya. Ini. Oke. Ya. Sampai di sini part A ya, skill 1 sampai 4. Insya Allah skill 1 sampai 4 ini sebenarnya sudah hampir mencakup semuanya, semua skill di part A ya, skill 1 sampai 17. Jadi skill-skill berikutnya adalah skill pengembangan. Gitu ya. Oke. So, I think that's all for tonight, and insya Allah we can discuss this tomorrow with part B and part C. Ya. Oke. Oh, ada pertanyaan, soalnya selalu yang tidak mirip. Iya, benar sekali. Makanya avoid similar sound. Ya. Ya, mungkin sekali itu mirip banget, itu sekali-sekali ada. Atau persis banget dengan apa yang dikatakan, sekali-sekali ada. Namanya juga soal itu pasti tricky. Gitu. Makanya kalau kita paham benar pasti kita bisa jawab. Tetapi kalau kita nggak begitu paham, ya itu tadi triknya. Skill 1, 2, 3. Ya, plus 4 tentang pengembangan who, what, and when. Gitu ya. Oke teman-teman, malam ini sampai di sini dulu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa yang bertanya? Nothing? Oke, alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke, and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi Mr. L. wabarakatuh. Okay, you're welcome. Thank you. Assalamualaikum.